Selamat datang pada channel kami, Mas Heri Sartiga R. Subscribe, like, komen dan share. Kontribusi kami kepada bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning, sugeng enjing, sedulur, sahabat, teman-teman dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di channel Mas Heri Sartiga R. Oke, kita di sini seperti biasanya akan menyampaikan pesan. Terserah Anda mau membaca pesan ini sebagai cerita pengetahuan ataupun apa saja, terserah bagaimana menafsirkannya. Yang jelas, sebelum lanjut, subscribe dulu untuk para pemirsa, para viewer, penonton dimanapun Anda berada. Semoga yang ada di rumah yang sedang masak dulu. Kalau mau mendengarkan ini, dimatikan dulu kompornya. Kalau yang ada di perjalanan juga jangan nyupir sambil nonton, tapi minggir dulu, cari warung, ngopi dulu sambil mendengarkan pesan ini. Oke, kita lanjut. Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan sebuah judul nasab sampah terputus mutlak. Kenapa demikian? Karena sampah itu, oke, lanjut lagi kita sampaikan tentang nasab terputus, nasab sampah terputus mutlak. Kenapa bisa demikian? Dengan adanya undang-undang tentang pengelolaan sampah nomor 18 tahun 2008, maka kita amati dari itu sampai sekarang yang menjadi problem sudah jelas. Satu, nasab undang-undang ini tidak sampai kemana? Ke desa. Ceritanya begini, ketika pemerintah Republik Indonesia itu mengesahkan undang-undang tersebut, maka ke bawah gubernur juga harus mengesahkan tentang undang-undang tersebut. Maka kabupaten kota juga harus mengesahkan undang-undang tersebut. Terus sampai ke desa juga mengesahkan perdes tentang undang-undang tersebut. Jadi nasabnya tidak terputus, ya, nasab undang-undang itu. Coba bayangkan, ada satu daerah ketika sampah ini menjadi suatu permasalahan besar, ternyata yang digarap perdanya apa? Bukan sampah, padahal secara linear atau lurus nasabnya itu harusnya kan seimbang. Sampah dan ini perbandingan limbah, harusnya undang-undang perda sampah itu keluar, setelah itu undang-undang limbah rumah tangga. Tapi ini aneh, suatu kota kabupaten melahirkan perda pembuangan limbah itu
sebelum Perda Pengelolaan Sampah lahir. Kan aneh. Ya ini harus nasabnya disambung undang-undang sampah sampai ke perdesnya. Ini satu hal yang memutus mata rantai nasab undang-undang sampai ke desa. Kedua, kenapa sampah ini tidak maksimal sehingga di kabupaten kota Indonesia TPA, tempat pemrosesan akhir, bisa sampai full bludak menjadi gunung-gunung sampah. Bahkan mungkin ada yang sampai 30 meter, bahkan lahannya sudah habis. Itu yang menjadi problem itu. Salah satunya tadi. Yang kedua, penegakan hukum lingkungan atau tidak dibarengi perda dengan keputusan bupati. Katakanlah begini, setelah diresmikan, setelah didok bahwasanya perda sampah itu harusnya dibarengi dengan keputusan bupati. Satu, setiap sekolah, ini contoh, setiap sekolah wajib mengolah sampahnya masing-masing. Setiap pesantren wajib mengolah sampahnya masing-masing. Setiap kantor wajib mengolah sampahnya masing-masing, bukan diangkut. Ini apa? Ini edukasi. Kenapa? Di sekolahan itu kan sudah ada program adiwiyata. Di kantor-kantor, di tempat umum, karena ada program namanya Kabupaten Sehat. Di situ juga ada sampah item sampah itu termasuk di dalamnya. Nah ini kalau semua berjalan sendiri-sendiri, atau kalaupun sekolah adiwiyata itu tidak diwajibkan, ya aneh. Jadi mungkin perdanya setiap sekolah perda, keputusan bupati atau wali kota, harus setiap sekolah harus memilah sampah, harus mengolah sampahnya masing-masing. Kalau semua seluruh lembaga yang berkaitan tempat orang banyak, maka ini akan menjadi satu solusi yang luar biasa. Dan ini tidak pernah saya melihat adanya blogging media program ini, tapi realisasinya tidak maksimal. Bukan tidak ada, tidak maksimal. Hanya sebagai pemanis bahwa program ini ada. RTL-nya tidak dilanjutkan, adanya LPJ, sudah seperti itu. Nah ini yang menjadi putusnya nasab sampah mutlak seperti itu. Dua hal. Nah kalau sudah lembaga, sekolah, tempat pendidikan, semua wajib mengolah sampah, baru masyarakatnya pun enak. Kan apa? Sudah ada komite sekolah. Fungsinya komite sekolah apa? Jangan hanya melegalkan tarikan, tapi belum pernah untuk untuk menyampaikan tentang hal sampah ini, sosialisasi. Mungkin dari inilah komite sekolah ini bisa. Jadi tidak kebanyakan program,
Fungsi sekolah kan ya untuk mendidik anak, didik kan ada komite sekolah, wali murid juga dididik, kan seperti itu. Apa sih hakikat pendidikan? Saya mau tanya, hakikat pendidikan apa? Sepengetahuan saya yang saya terima dari berbagai sumber, pendidikan adalah ucapan, perilaku, tindakan. Jadi itulah pendidikan. Jadi kalau hanya tulisan termasuk ya seperti itu. Kalau menulis, mengucapkan tidak dengan tindakan. Nah, kalau sekarang mungkin katanya orang zaman dulu, nek dadi guru ki ojo jargoni, iso ngajar ora iso nglakoni. Nah, tembung kuwi mungkin. Ya, kata-kata itu, kalimat-kalimat itu yang mendasar tentang hakikat pendidikan, artinya atau tafsir dari hakikat pendidikan. Yang jelas yang saya tahu, pendidikan itu ucapan, perbuatan, tulisan, pikiran, wah, mungkin jiwa itu, begitu. Oke, nah ini sebagai sarana, semua itu sebagai sarana. Terlalu banyak program juga susah kan, terputusnya nasab sampah mutlak atau nasab sampah terputus mutlak, ya seperti itu. Semua berjalan sendiri, selatan, utara, nggak ada titik temu. Mungkin ini dari saya sebagai satu pengetahuan tentang problem sampah yang ada di lingkungan kita, yang ada di bangsa ini, yang ada di bumi ini, sesuai dengan sejarah sampah masa lalu dan sekarang. Adanya sampah sudah jelas, ada orang, ada kumpulan orang menjadi satu pemukiman, menjadi satu RT, satu dukuk, satu desa, satu kecamatan, satu kabupaten, provinsi, sampai terbentuknya negara, sampai ke bangsa-bangsa. Terima kasih dari saya. Ada kurang dan lebihnya, anggap saja kalau ini lebihnya dari sini ambil, kalau kurangnya dari sini cari di luar sana, sehingga satu sama lain akan saling mendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita, selamat pagi, good morning, suku